Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di ini bab kelima, faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Masih di bab tentang al-jiddu. Apa itu al-jiddu kemarin itu? Sungguh-sungguhan dalam belajar. Wal muwadhabati dan tekun, istiqomah. Wal himmati dan cita-cita yang luhur. Baik, kita lanjutkan. Kemarin terakhir kita membahas dibutuhkan dalam belajar itu 3 orang yang sungguh-sungguh. Yang pertama siapa? Al-muta'allim, santri itu sendiri. Yang kedua ustaznya. Yang ketiga al-ab ikan fil ahya, atau orang tua ya. Atau orang tua. Ini yang bab ini banyak syair-syairnya, ini banyak syair-syairnya ya. Baik dari dari 3 lembar ini syair-syair nasyid. Ansadani Syekhul Imam Al-Ajali, ansada mendendangkan, nasyid ansada ini kepadaku As-Syekhul Imam, Syekh Imam Al-Ajal, yaitu Ustadz Sadiduddin As-Syaironi. Namanya Ustadz Sadiduddin As-Syaironi. As-Syafi'i, itu bukan Lisyafi'i ya, As-Syafi'i. Jadi berarti secara fikih ikut mazhab Imam As-Syafi'i. Rahimahullah, rahimah, moga-moga semoga merahmati huma, yaitu kepada Ustadz Sadiduddin dan Imam As-Syafi'i. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in wal jiddu yuftahu kulla babin mughlah.
Wa ahabbu khalqillahi bil hammi mur'un zu himmatin yubla bi 'aishin dhayyiqin. Wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi busul labibi wa tibi 'aisil ahmaqi. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina didani yaftariqani ayya tafarruqi. Al-jiddu sungguh-sungguh. Yudni itu artinya adalah yaftah atau yuqarrib, mendekatkan. Kulla amrin sasiin, semua urusan yang jauh. Jadi sungguh-sungguh itu mendekatkan urusan-urusan perkara-perkara yang jauh, mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu, dan sungguh-sungguh itu yuftahu, membuka, kulla babin mughlaqin, setiap pintu yang tertutup. Oh, ini ilmu kehidupan. Ini ilmu hidup. Sungguh-sungguh itu, dengan bersungguh-sungguh sesuatu yang jauh jadi dekat. Dengan sungguh-sungguh sesuatu yang tertutup itu menjadi terbuka. Kuncinya ada di mana? Al-jiddu, sungguh-sungguh. Hari ini, dulu zamannya Ustaz, kalau Ustaz kuliah bilang Jakarta itu jauh. Mau kemana? Mau ke Tuban kota, itu jauh. Bilang mau kemana? Ke Jakarta, itu bilang jauh. Atau hari ini Ustaz bilang Mesir, kuliah di mana? Madinah, jauh apa enggak? Kelihatannya jauh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, sesuatu yang jauh tadi itu menjadi caranya bagaimana? Ya macam-macam. Caranya macam-macam. Kalau kita ingin sesuatu yang jauh jadi dekat, ya beli HP. Jauh bisa teleponan dengan orang tua. Jauh apa dekat akhirnya? Jadi dekat. Yang kelihatannya jauh itu kalau kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya itu jadi dekat. Contohnya apa? Ada di antara antum yang hobinya daki gunung, hiking. Gunung itu lah jauh, puncaknya tinggi. Ustaz dulu mendaki gunung itu pertama waktu di Malang, itu diajak mendaki gunung Pandeman. Gunungnya kecil, mendakinya waktunya ya 3-4 jam. Tapi gunungnya lumayan terjal. Ternyata kata orang itu jauh, tapi karena kita sungguh-sungguh dekat. Akhirnya Ustaz coba ikut mendaki di Gunung Lawu. Gunung Lawu itu di Magetan, saya Sarangan, Cemoro Sewu, Sarangan, itu mendaki ke atas itu Gunung Lawu. Itu lebih ekstrim lagi. Ustaz mendaki dari jam 3 sore, nyampe puncak itu jam 8 pagi. Jadi semalam itu jalan. Jauh mana? Jauh, tapi karena kita sungguh-sungguh yang jauh tadi itu jadi dekat. Nyampe apa enggak? Nah ini wal jiddu yuftahu babin mughlaqin. Nah kita ini mau sungguh-sungguh. Yang kelihatannya bagi orang enggak mungkin bagi kita. Jadi ingat-ingat ini ya. Enggak mungkin kamu bisa. Kata orang, buktikan kata orang yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Anak desa mondoknya di pelosok desa kok bercita-cita kuliah ke Mesir, cita-cita kuliah ke Madinah, kok punya cita-cita pengen jadi orang sukses. Gak mungkin. Ini kata siapa? Kata orang, kata kita enggak. Di sini di pelosok dimanapun juga buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama. Yang kelihatannya tertutup gak mungkin, semuanya jadi mungkin. Ustaz pernah ceritakan gimana Ustaz dulu kuliah ke Jakarta, mau berangkatnya itu bagaimana? Dan Ustaz sering ceritakan di mana-mana ini. Ustaz orang kampung, saya orang pelosok, orang Tuban. Pekerjaan saya setiap hari itu nyari kayu ke hutan.
sekolah pagi sampai siang, ikut les, kursus, sampai ngaret itu wajib. Kalau liburan ke hutan, kayunya Ustaz jual. Ustaz jualnya kemana? Ke rumahnya Pak Yai saya. Gak malu, saya enggak pakai rengkek. Jadi orang kayu tahu rengkek itu, kalau di Malang obrok kayunya kita, saya jual ke rumah Pak Yai saya sendiri. Satu rengkek itu 15.000, 25.000 dah dulu. Sama bapak saya. Orang gak pulang, dikasih tahu, kamu kalau mau kuliah ke sini aja. Ya, bismillah, saya bilang. Itu sudah habis bisnya mau ke Jakarta itu di tempat saya. Akhirnya Ustaz cari bisnya mana? Ke Lasem sini. Dari Tuban ke Lasem sini itu perjalanan 2 jam. Naik motor sampai daerah Karas Salim, telepon sama bapak saya. Sampai mana kok gak balik-balik ini? Yang antar saya itu namanya Ahmad Mudaninas, panggilannya Ustaz Ali. Saya ingat nama-nama itu. Mereka berjasa sama saya. Sampai Karas telepon balik. Di Karas itu polisinya itu keren-keren. Gak ada yang pakai helm, gak punya SIM. Gimana? Nah, di tengah Karas, di tengah hutan itu saya cari objek. Tanya sama ojek, dikasih harga berapa, satu kosa tawar, Pak saya ini mau kuliah Pak. Saya nanya orang kampung, nanya petani, gak punya uang, mau kuliah kemana nih, ke Jakarta? Pernah ke Jakarta? Belum pernah. Pernah itu kecil, sepayat gitu lah. Gak pernah diajak ke Jakarta dulu itu sama ibu saya. Lupa juga, sepayat atau sepahat gitu. Ini berangkat ke Jakarta sendirian. Zaman itu belum tahu Google Map, itu belum ada Google Map. HP Ustaz itu masih N1600 itu. Yang panjang gitu kan. Itu masih itu yang bisa. Berangkat sendirian. Coba yang kelihatannya jauh zaman Ustaz 2009 itu. Anakmu kuliah kemana? Ke Jakarta. Kok jauh? Yang jauh nanti itu jadi ketika kita sungguh-sungguh yang kelihatannya tidak mungkin nanti ke Jakarta. Nyari alamatnya bagaimana? Ketemu siapa? Kuliahnya bagaimana? Itu pikir nanti. Yang penting berangkat. Bismillah. Yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Ini Ustaz rasakan sendiri. Al-jiddu yudni kulla amrin sa'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Hatta seumpama nanti antum sudah berkeluarga, sudah bermasyarakat, punya masalah yang mentok, sudah mau cari solusi ke sana ke sini, nggak bisa. Tapi kamu masih sungguh-sungguh doa. Ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah, tapi saya punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah saya. Gitu. Enggak mengeremeh. Ya. Seorang muslim itu enggak gampang menyerah. Sungguh-sungguh buktikan. Hari ini dibuktikan. Saya cerita sedikit lagi. Ustaz dulu itu sekolah SD MI-nya itu 2 kali. Pagi itu SD, sorenya MI. Jam 7 sampai jam 12 itu sekolah SD. Jam 1 sampai jam 5 sore itu sekolah MI. SD kelas 4, MI saya kelas. SD kelas 3, MI saya kelas 1. SD kelas 5 mau naik kelas 6 keluar. Lebih memilih melanjutkan sekolah apa? MI baru kelas berapa? MI saya masih kelas 3 naik kelas 4. SD harusnya naik kelas 6. Terlambat berapa tahun berarti? 2 tahun lebih kan gitu ya. Jadi teman-teman saya itu lulus SD, saya masih kelas 3. Kelas 3 MI. Teman saya SMP, saya kelas 4. Teman saya kelas 1 SMP, saya kelas 4 SD. Teman saya lulus SMP, saya lulus MI. Coba. Saya nggak tahu pusat tulangnya itu nanti. Teman saya aliyah atau SMA, saya kelas 1 MTS. Kumpul loh. Kamu masih kelas 1 MTS? Iya, teman saya kelas 1 aliyah. Bahkan sepupu saya sendiri. Saya manggilnya di Umam. Sekarang ngajar di rumah Muhammad Fitobul Imam, sepupu saya sendiri.
Dia kelas 1 aliyah, saya kelas 1 MTS. Padahal usianya tua sepupu saya itu kelahiran tahun 989 bulan Januari, saya 88. Tuaan saya, tapi tinggian dia. Tapi Ustaz tidak punya orang biasa saja saya. Ilmu tetap ilmu, kata bapak saya, nggak peduli usia. Ilmu tetap ilmu. Dibuktikan hari ini, saya sudah selesai S2. Teman-teman saya, teman-teman ambil selesai. Jadi antum kalau terlambat 1 tahun, 2 tahun, kau usah minder, santai saja, buktikan nanti. Di pondok ini ada pengabdiannya 1 tahun. Nanti saya terlambat berarti 1 tahun, kalah enteng. Santai saja, buktikan nanti setelah ini antum langsung kuliah. Selesai S1 lanjut S2. Kalau antum seumpama lulus dari sini, karena usianya berapa kira-kira? Berapa usianya? 19, 20 tambah 4 tahun. Berarti berapa? 20, 23 sudah lulus S1. Tambah S2 2 tahun, 23 tambah 2 tahun berapa? 25 tahun sudah lulus S2. S3 itu 3 tahun, 25 tambah 3 tahun 28, umur 28 nanti sudah selesai S3. Sudah doktor. Santai saja. Jadi baru telat 1 tahun, 2 tahun, enjoy. Ustaz telat 3 tahun loh, tak ceritain nanti. Ya kan? Nanti kalau ada bapak ustaz kesini terus ceritain. Tidak minder biasa saja. Teman-teman saya, angkatan saya masih pakai seragam SMP kayak antum, putih sama biru dokter. Teman-teman saya sudah putih sama abu-abu. Teman saya salah biasa. Enjoy, ilmu tetaplah ilmu. Meskipun kita itu terlambat belajar. Makanya di dalam buku itu ada gimana tulisannya bahasa Inggrisnya itu? Never or to learn. Tidak ada kata tua dalam belajar. Nah, kita harus begitu biasa saja. Terlambat 1 tahun, 2 tahun. Nah, buktikan saja nanti. Tapi syaratnya harus sungguh-sungguh. Yuftah kulla babin mughlaqin. Pintu-pintu yang kelihatannya tertutup itu terbuka. Itu pengen jadi pengusaha, ya hafal Quran, yang pintar hadis, pintar tafsir. Pintunya mungkin hari ini kelihatannya tertutup, ayo nantilah terbuka. Wa ahaqqu khalqillahi bilhammi mur'un. Wa ahaqqu dan lebih berhak, yang paling berhak, khalqillahi di antara makhluk-makhluknya Allah. Itu dikasih arti ya kalau nggak tahu artinya. Bilhammi mur'un, dengan ham itu cita-cita, umruun seseorang. Dzu himmatin, yang memiliki cita-cita, yang orang tadi itu memiliki cita-cita. Yubla, itu biasanya dicoba, bala, diuji, bi'aisin doyikin, dengan kehidupan yang sempit, dalam tanda kutip dengan kehidupan miskin. Orang yang punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur itu biasanya hidupnya diuji dengan kehidupan yang serba kurang, miskin. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau sebelum menjadi nabi, bahkan setelah menjadi nabi, karena derajatnya oleh Allah diangkat yang paling derajat tertinggi di antara makhluk-makhluknya, Rasulullah ujiannya Masya Allah. Kita tidak ada apa-apa. Ujiannya kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada seujung bukunya dibandingkan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah akan naik level, naik derajat sampai derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ujiannya itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada ujiannya. Kok pengen hidup enak, kok tidak ada ujiannya? Ini berarti apa? Ya? Secara sunnah itu tidak mungkin, kan begitu ya. Kalau antum punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang tinggi, pasti akan ada ujiannya. Di antaranya apa? Bi'aisin doyyi,
dengan kehidupan yang sempit, miskin. Nikmati proses itu. Loh, ya. Kalau hari ini aku jadi santri kok serba prihatin, jadi santri kok serba kekurangan, nikmati proses itu. Karena apa? Itu memang proses sunatullah begitu. Uang saku serba kurang, baju pas-pasan, ya. Ini jauh lebih nikmat kita ini. Kita saja yang merasa kurang bersyukur seperti itu. Betul apa enggak? Wa minad dalil di antara buktinya alal qadha'i, atas ketetapan Allah, wa hukmihi, sudah menjadi takdir lah ya, ini qadha ini, dan juga hukmihi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bu'sul labibi, orang yang labib itu cerdas. Itu bu'sul labibi, orang yang cerdas tapi miskin. Watibil aisi, orang yang punya kehidupan yang mapan, ahmak, tapi dia itu bodoh. Ini apa ya? Menjadi bukti atas ketetapan Allah. Biasanya orang yang punya cita-cita yang tinggi itu cerdas, tapi kehidupannya serba memprihatinkan. Yang semuanya serba nyaman, kehidupannya serba mapan, tercukupi apa saja, itu enggak terlalu cerdas. Tapi dia itu hidup dari kalangan orang enggak. Anaknya kiai itu mau cerdas, anaknya kiai itu enggak ada yang kaya. Cukup. Ya, anaknya kiai itu enggak ada yang enggak cukup. Karena apa? Meskipun anaknya kiai, anaknya ustaz, anaknya baik, yang pintar cerdas itu dari keluarga kaya, itu kan bapaknya kaya, punya hotel, punya ini, tapi kiai itu dididik dengan didikan khusunatul ais. Dengan didikan apa? Khusunatul. Apa itu khusunatul ais? Hidup prihatin. Dikirim ke pondok. Kamu di rumah dengan menikmati fasilitas itu nggak jadi orang. Anaknya kiai kok kaya, nggak mungkin disuruh menikmati harta kekayaan orang tuanya, nggak mungkin, pasti dikirim ke pondok sini, kirim pondok sini, pondok sini, pondok sini. Nggak disuruh menikmati harta warisan orang tuanya. Ya, belajar namanya hidup dan itu Rasulullah, didikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Makanya para sahabat Rasulullah itu all out ketika membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai rela mengeluarkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya dikeluarkan, rela untuk hidup miskin padahal dia itu kaya. Bahkan ada yang pengen hidup miskin. Contohnya siapa? Yang paling masyhur Abdurrahman bin Auf. Pengen hidup miskin, hartanya dikeluarkan, dibelikan kota busuk, habis hartanya supaya hidup miskin. Ternyata oleh Allah malah diganti 10 kali lipat, gak jadi miskin. Diajar hidup prihatin. Enggak enak. Jadi ketika sudah hidup prihatin, ini bukan kere ya, bukan fakir, bukan, hidup prihatin. Beda sama kere, bukan ya. Kalau fakir itu beda. Khusunatul ais itu bukan fakir, bukan. Cukup, hidupnya cukup, tapi memilih hidup sederhana, hidup prihatin. Karena apa? Kita ya, sebagai manusia tidak selamanya hidup kita itu dalam kesenangan terus. Orang tua saya kaya, Ustaz, hartanya dimakan 7 turunan tidak habis, antum keturunan ke-8 kan? ya, dimakan 7 keturunan tidak habis, antum keturunan ke-8. Ya apa kalau gitu kan? Walakin tetapi man ruziqal hijab, barang siapa diberi rizki hijab ini ya kecerdasan, khurimal ghina, itu biasanya ini cerdas
Kurimal ghina, dia itu maksudnya dihalangi, diharamkan ghina, menjadi orang kaya. Didan itu bertentangan. Yaftariqani, tidak akan bertemu, berpisah. Tafarruqin, maksudnya juga susah dikumpulkan. Wa unsitu, dan ini di tindakan lain dikoiri dari ulama yang lain. Tamannaitu antam sifaqihan munadiron bi ghairi ana'in wal jununu funun. Nah ini dulu istilahnya Pak Yai sering nyebut wal jununu fununu. Tamannaitu, aku berharap antam sifaqihan, untuk menjadi orang yang faqih, alim, munadiron. Pokoknya munadiron itu ilmunya itu menghujam. Munadiron itu kan saking ilmunya banyak, itu diajak debat itu sangat luar biasa. Tak tertandingi lah munadiron itu ya. Munadiron itu ilmunya tak tertandingi. Tapi bighairi ana'in, gak mau sengsara. Ana'un artinya sengsara. Tamannaitu antam sifaqihan munadiran bi ghairi ana'in, tanpa mau sengsara. Disebut apa? Wal jununu fununu. Jununun itu bodoh, kalau nyebutnya gendeng. Fununu itu macam-macam. Jadi orang kalau pengen faqih, alim, pinter, cerdas, tapi gak mau sengsara. Sengsaranya itu gak mau belajar, gak mau mutola'ah, gak mau belajar, gak mau mengkaji, ya. Bim salah bim abang-abang, aku pinter, cerdas, alim, sukses, punya omset miliaran tanpa mau sengsara. Sebut saja orang itu warjununu. Oh, gendeng itu macam-macam. Warjununu fununu, bahasa Jawanya gendeng itu macam-macam. Orang gendeng kan gitu ya kan? Jalan di pinggir jalan, aku orang kaya, tapi orang pintar ya, kayak gitu. Wal jununu funun, funun itu dari fandun, funun macam-macam. Ini kalau kalian ingin jadi orang alim itu, aku pengen hafid Quran, hafal Quranku itu mungkin jika sampai bisa menyebutkan halaman, nomor surat, nomor ayat, suratnya, halamannya, barisnya. Kalau pengen seperti itu, ya berusaha menghafal. Aku pengen punya wawasan yang luas, Ustaz. Kalau ngomong itu menjelaskan satu materi, satu bait, itu bisa kemana-mana, menjelaskan ngomong sana, ngomong sini, semuanya nyambung. Ya baca buku, baca berita di internet, supaya wawasannya apa luas. Karena itu nggak mungkin bisa diulang. Ada orang itu ya dibela-bela, listriknya udah nyala, tolong dicek. Kalau lampu jalan nyala, belum. Jangan ulang itu. Dibela-bela nih bangun malam, nyetel alarm jam 1 malam bangun. Minta dibangunkan temannya, minta dibangunkan istrinya kalau sudah punya istri. Dibangun-bela nih bangun malam untuk nonton bola. Untuk nonton apa? Bola. Tapi yang keturunan bangun jam segitu itu, karena sudah punya pengen tadi itu pengen. Tapi nggak pernah dibela-bela di masa alarm bangun malam jam 1 baca buku, mutola'ah, angan-angan baca satu bait, ini maksudnya bagaimana, dilihat buku yang lain dibandingkan. Gak pernah masa alarmnya seperti ini. Sesekali kita itu perlu nyoba begitu, rasakan. Bangun malam bukan hanya untuk sholat, malam mandi coba buka buku, mungkin muat orang baca kitab yang antum senangi apa, sambil diangan-angan. Buka kitab lain. Karena waktu yang seperti itu nggak bisa diulang. Ya. Kalau kita kelewatan nonton bola, bisa diulang apa enggak?
piala apa AFF apa piala apa ini dan piala dunia yang malam-malam itu apa? Champion gitu. Ya. Nonton siaran ulangannya ada di YouTube, ya kan? Atau nonton highlightnya. Kalau yang menang mana sih? Barcelona lawan ini, nonton highlightnya. Sudah bisa kita tonton, ya kan? Yang kita perlu tahu kan apa skornya kan? Yang menang mana? Oh menang ini skornya adalah sekian. Yang ngegolin siapa? Gol yang pertama di menit kesekian ini udah selesai. Sementara kita belajar waktu sholat malam yang kita kerjakan setiap malam yang sudah lalu itu tidak bisa diulang. Kalau kita mau nonton pertandingan bola Piala Dunia seminggu atau 2 minggu yang lalu yang sudah berlalu masih ada rekamannya. Nah, kemarin itu Maroko melawan mana? Portugal yang menang Maroko. Yang ngegolin siapa? Ada itu di YouTube hari ini atau nonton itu ada. Ustaz tidak nonton, nggak tahu. Kalau nonton hari itu, karena itu bisa kita ulangi. Ada sesuatu yang nggak bisa kita ulangi. Apa belajar? Kan bisa Ustaz belajar besok. Iya besok, tapi yang sudah lalu. Waktu antum gunakan untuk apa? Kalau umpama antum lalu hari ini baru belajar ini. Sementara Ustaz ini sudah lewat saya belajar ini. Sudah lewat sebulan, seminggu, setahun yang lalu. Ustaz sudah baca yang lain. Saya sudah baca buku ini, sudah baca buku ini, ngaji buku ini. Antum, kan bisa besok Ustaz. Baru besok baru mulai. Berarti kan sudah telat jauh, istilahnya gitu ya. Sudah telat jauh. Ngapakan orang kan besok bisa Ustaz menjelang apa? Ujian. Tapi temanmu sudah melewati itu jauh. Begitu. Paham mana? Jadi jangan sampai kita tidak tahu skala prioritas. Ya, mau jadi orang fakih, mau jadi orang alim, enggak mau sengsara. Kemana-mana bawa buku, suruh nyatet, nulis, kemana-mana bawa kutek, kalau ada dialog tidak tahu pintar. Ini kan termasuk sengsara kemana-mana bawa buku. Ini memang prosesnya begitu menjadi orang alim. Harus dilalui prosesnya. Kalau nggak mau cuma ngenangan saja, ya laita. Kalau laita itu awal kemarin artinya li. Masih ingat apa enggak? Saudaranya inna laita li tamani. Tamani itu mungkin nggak terjadi? Nggak mungkin. Jadi ada sebuah kaidah, ada sebuah nadom. Tarjun najah. Ini maksudnya ya. Tarjun najah. Walam tasluk masalika. Gimana lanjutannya? Innas safinata la tajri alal yamas. Tarjun najah, kamu berharap ingin sukses, ingin fakih, ingin alim, ingin hafal Quran. Tarjun berharap an-najata, sukses, bahagia, senang. Walam tasluk masalika, tapi enggak mau menempuh jalannya tadi. Jalan sukses, jalan hafid, jalan alim, jalan fakih, enggak mau kamu tempuh. Innas safinata, sesungguhnya perahu la tajri 'alal yabasi, tidak mungkin perahu itu berjalan di daratan, di tanah. Juga mungkin dalam bahasa mudahnya la mungkin, bahasa Arabnya la mungkin itu mustahil. Bahasa Arabnya apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu berharap sukses tapi enggak mau menempuh jalan kesuksesan. Sebenarnya rebahan, apalagi musim dingin hujan, selimutan aja jatuh. Megang HP milik. Ini enggak mau menempuh masalikah. Jalan-jalannya enggak mau menempuh. Enggak enak masuk kelas Ustaz, tidur aja di kamar, di atas kasur selimutan. Enggak mau menempuh masalikah. Hidupnya enggak produktif. Innas safinata la tajri 'alal yabas.
perahu itu nggak mungkin berjalan di darat atau di daratan. Walain saktisabu malin, sama kita lagi. Dan tidak ada iktisabu malin, orang yang mencari harta. Itu duna masakotin, tapi nggak mau bekerja, nggak mau susah. Masakot itu kan susah, artinya nggak mau apa bekerja. Ngelamun itu amal itu anget-anget, itu enak ya. Apalagi mau tidur ya, enak. Terus pondok, kuliah, selesai kuliah diterima kerja, gajinya 30 juta sebulan, nikah, istri cantik, dapat istri dokter, enaknya. Ini angan-angan ini namanya apa? Angan-angan. Punya harta 2 triliun, bangun rumah, tinggal 3. Insyaallah, angan-angan ini. Amal. Namanya apa? Angan-angan. Tapi nggak mau masakoh, dua masakoh ini ya Allah. Tahammalaha, maka ya harus kamu tahan. Fal ilmu kaifa yakunu, padahal ilmu itu ya tidak akan berhasil tanpa yakunu tanpa masakoh, tanpa kerja keras. Nek kamu ingin berhasil ya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, as itulah semuanya ya. Intinya itu semuanya kerja kan begitu. Gak ada lain-lain itu menghasil. Qala Abu Thayyib, ini Abu Thayyib Al-Mutanabbi berkata, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Walam araf, dan aku gak pernah melihat fi uyubin nasi aiban, aibnya manusia, fi uyubin nasi, pada aibnya manusia, aiban itu seperti aib kanaksil qadirina, seperti kekurangan orang yang mampu alat tamami untuk berusaha secara optimal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Aib bagi kita, naif bagi kita. Kalau kita ini sebenarnya mampu menyelesaikan semua urusan kita, tapi kita lebih memilih tidak mampu. Antum itu sebenarnya mampu. 1 tahun target 2 juz itu mampu. Tapi kamu memilih tidak mampu, memilih naksun, kurang, ini tidak mampu. Itu aib. Kata Imam Abu Thayyib Al-Mutanabbi, aib itu apa? Antum itu mampu. Makanya ada ungkapan, jangan kamu perbudak kecerdasanmu. Jangan otakmu yang cerdas, pikiranmu yang cemerlang itu diperbudak pada badan yang pemalas. Pikiranmu itu cemerlang, otakmu itu brilian, tapi otak brilian itu diperbudak pada badan yang pemalas. Pikirannya cemerlang, pengen begini, tapi badannya ngajak tiduran terus. Ya kan? Ngajak apa? Ngajak bubuk, capek bubuk aja. Baru baca sedikit, capek tidur aja. Baru baca sedikit, itu otakmu yang cerdas itu, yang brilian cemerlang itu diperbudak sama badanmu yang memalas. Jangan sampai otakmu yang brilian itu diperbudak sama badan yang malas. Ini sama, terinspirasi dari kata-kata Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Walam arafi uyubun nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Aib bagi seorang manusia, kata Imam, aku gak pernah melihat aib orang itu sebuah aib, melihat orang yang sebenarnya mampu mengerjakan sesuatu tapi dia itu lebih memilih tidak mampu, lebih memilih tidak. Ini jadi aib yang tinggi dan ini anak-anak cara begitu. Aku sebenarnya mampu kalau menghafal Al-Quran di sini 6 tahun 30 juz itu mampu.
diperbudak sama tubuh kita yang koma. 1 tahun 1 juz mampu. 1 tahun 2 juz mampu. Buktinya mana? Buktinya di antara kita ada yang datang ke sini tidak bawa hafalan, hari itu sudah dapat 3 juz, 4 juz, 5 juz. Berarti mampu. Jangan diperbudak dengan tubuh kita yang pemalas. Paham dong? Ini kata-kata Imam Abu Bakar Al-Mutanab memberikan semangat kepada kita. Jadi perlu kita ingat-ingat ini. Dicatat, perlu kita ingat-ingat. Jadi kalau lagi malas, badan gue ini kok malas sekali, warban. Ayo berat, mikir, ngapain gue ini? Nyari kegiatan apa? Ada kegiatan baca, ada buku banyak itu tumpukan itu. Mau baca buku apa? Saya kok terinspirasi menanam lele ya. Ada buku cara ternak lele dengan cara sistem hidroponik. Wah, itu baca tak apa? Itu baca hari ini. Begini. Punya pikiran yang brilian, ngomong sama saya rusak. Setelah saya baca buku gimana menernak lele dengan sistem air yang serba pas, itu begini. Gimana kalau pondok kita ternak lele, Ustaz? Gimana coba? Untuk kasih gambaran yang baik. Gini Ustaz, gini. Kita nanti datangkan begini setiap 15 hari sekali panen. Waduh, ya kan? Nah, apa? Oke, nanti insya Allah kita cari dananya, nyari investor. Bisa apa enggak? Bisa. Daripada rebahan, wawasan kita nggak bertambah, malas nambah, gitu ya. Tapi ditata, habis baca itu sudah tata lagi, habis baca pokok, ada yang suka, ada yang salah. Tapi Ustaz senang, meskipun berantakan seperti itu bertanda bukunya terbaca. Orang yang wakaf buku, yang mendonasikan hartanya untuk beli buku, itu terbaca buku. Baca buku pengajaran kok bosan gitu ya. Baca buku ini aja lah, gimana cara bertengah jamur. Nggak masalah, ilmu juga kok itu. Baca sebanyak-banyaknya daripada kita rebah. Paham dong? Otak kita ini brilian semua. Jangan sampai diperbudak. Karena kita ini tidak tahu masa depan kita. Kita berhusnuzon kepada Allah, masa depan kita ini baik, masa depan kita ini bagus. Tidak usah memikirkan sesuatu yang anfaedah, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hidup kita. Ada hadis dalam Arba'in Nawawiyah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri Islamnya seseorang itu baik, min husni islamil mar'i, cirinya orang itu agamanya sudah bagus, sudah baik, itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Manfaatnya untuk agamanya, untuk dirinya itu ditinggalkan. Enggak berfaedah. Berkata malam-malam jam 2:30 baru bangun. Malam ini mau tahun baru tak tidur sih. Untuk melihat apa? Mau lihat kembang api, ya kembang api beli sendiri lah, nanti nyalain di sini. Buat kembang api sendiri. Tapi faedah. Sebaik itu, ya kan? Nanti malam jam 2:30 bangun, baca, mutola'ah, qiyamul-lail, itu lebih berfaedah. Tahun depan masih ada nggak tahun baru kira-kira? Masih ada ya. Kita sudah melewati berapa kali tahun baru? Sudah berapa kali usia aku 11 kali, sudah berapa belas kali aku melewati. Rasanya biasa aja ya kan? Nggak berubah kan? Setelah tahun baru, saya jadi punya ide, apa liburan jadi lancar. Ya, enggak juga gitu ya, biasa saja. Baik. Ini bagian daripada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Kalau mau melihat apa tidak apa-apa, itu kan nanti malam seorang nggak tidur pengen lihat kembang api di mana gitu, tapi di pondok gitu. Tak apa silakan, tapi kalau terbiasa ingat nanti malam kamu jamunya subuhnya nggak ngantuk, nggak masuk, ya. Nah, daripada itu mendingan tidur.
pun enak. Sahih? Paham belum? Ini menjadi motivasi bagi kita. Baik, kita lanjutkan ke depan. Oh, ini baik-baik zikirnya ini memberikan motivasi semangat untuk kita, untuk terus belajar menuntut ilmu. Nah, masa kita ini adalah masa menuntut ilmu. Nah, saat ini berarti alhamdulillah